Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Olivia, dari kelas B Prodi Ekonomi Syariah, IAIN Metro, NPM saya 21030111053, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Ibu Hermanita SEMM. Bab 1 tentang ekonomi pembangunan. Kebangkitan terhadap pembangunan ekonomi dimulai sejak berakhirnya periode 2. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, sebagian besar NSB masih merupakan daerah jajahan. Yang kedua, para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Yang ketiga, keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi. Pentingnya mempelajari ekonomi pembangunan. Menurut Preston Kuncoro 1997, ada 3 pilar utama di balik munculnya teori pembangunan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bantuan luar negeri. Yang ketiga, perencanaan. Modal merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan. Pembangunan ekonomi sudah banyak dilaksanakan oleh negara-negara dunia ketiga NSB, termasuk Indonesia dimulai tahun 1969. Perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Para ahli ekonomi menarik perhatian sejak zaman merkantilisme klasik, Karl Marx and Keynes, Adam Smith. Karakteristik umum negara sedang berkembang. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, negara-negara di dunia dibedakan 2 kelompok besar. Yang pertama ada negara-negara yang sudah maju, dan kedua negara-negara yang sedang berkembang. Selanjutnya, ada pengertian pembangunan dan makna pembangunan. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran income per kapita dalam jangka panjang. Ekonomi pembangunan adalah suatu bidaya studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di NSB dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan atau growth plus change dalam yang pertama perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri atau jasa, yang kedua perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan 3 nilai. Yang pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kedua, meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut, maka ekonomi pembangunan mempunyai pengertian. Yang pertama, ada suatu perubahan yang terjadi terus-menerus. Yang kedua, usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka yang panjang. Yang keempat, perbaikan sistem kelembagaan. Ini bisa ditinjau dari 2 aspek. Yang pertama ada perbaikan bidang organisasi, dan kedua, perbaikan di bidang regulasi atau formal maupun informal. Tujuan pembangunan sering mengalami kegagalan akibat kesalahan. Pembangunan semula dimaksudkan untuk secepat mungkin mencapai GDP yang tinggi, tetapi pengalaman menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dengan sendirinya menghapus atau mengurangi kemiskinan dan pengangguran massal. Yang kedua, ada strategi pembangunan itu didasarkan atas asumsi bahwa pembagian dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan dilakukan kemudian. Selanjutnya, materi lanjutan bab 1. Strategi pembangunan ekonomi. Dengan kegagalan sebagai tujuan, strategi pembangunan di banyak negara sedang berkembang. Hal ini juga terjadi di Indonesia dengan pengalaman sebelumnya. Maka GBHN tahun 1978 memutuskan antara lain pembangunan harus dilaksanakan dengan trilogi pembangunan. Beberapa indikator lainnya, yang A, garis kemiskinan, adalah tingkat pendapatan yang menunjukkan batas minimal kelangsungan hidup manusia. Yang B, ada kebutuhan dasar minimum. Yang pertama ada kebutuhan minimum untuk pedesaan bila pengeluaran rumah tangga 320 kg beras, pengeluaran paling miskin di bawah 280 kg. 2. Kebutuhan minimum untuk perkotaan 480 kg dan pengeluaran paling miskin di bawah 380 kg. C. Kriteria Bank Dunia mengukur tingkat ketimpangan dalam pendapatan suatu masyarakat atau negara dalam kelompok penduduk dengan pendapatan tinggi 20% dari GNP, kelompok penduduk dengan pendapatan menengah 40%,
Kelompok penduduk pendapatan rendah 40%. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan. A. Teori Adam Smith. Yang pertama ada masa perburuan, yang kedua masa berternak, yang ketiga masa bercocok tanam, yang keempat masa perdagangan, dan yang kelima tahap perindustrian. Selanjutnya ada teori Rostow. Yang pertama ada masyarakat tradisional atau the traditional society. Yang kedua ada prasyarat lepas landas, the procedure for take-off. Yang ketiga ada tahap lepas landas, the take-off. Yang keempat ada tahap gerak menuju kematangan, the drive to maturity. Yang kelima ada tahap konsumsi massa tinggi, the age of high mass consumption. Kritik Simon Kuznets 1989, ada kemiripan dan perbedaan teori Rostow dan teori Karl Marx. Kemiripan atau kesamaan tersebut, yang pertama ada kedua teori tersebut menginterpretasikan evolusi sosial merupakan konsekuen logis dari perubahan di bidang politik, kebudayaan, dan sosial. Perbedaan. Yang pertama menurut Karl Marx, manusia mempunyai sifat yang kompleks dengan berbagai dimensi kebutuhan dari ekonomi sampai budaya. Menurut Rostow, mempersempit dimensi manusia sebagai homo economicius. Menurut Karl Marx, mengasumsikan bahwa keputusan masyarakat semata-mata hanyalah fungsi siapa pemilik sumber daya. Menurut Rostow, perubahan ekonomi pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari perubahan motif dan inspirasi non-ekonomi yang terjadi pada seluruh lapisan masyarakat. Teori perubahan struktural. A. Teori dualisme sosial, dua sistem sosial yang berbeda yang berdampingan di mana yang satu tak bisa menguasai sepenuhnya, atau sistem sosial yang lebih modern berasal dari negara-negara barat, masyarakat lainnya tidak banyak mengalami perubahan. Yang kedua, atau yang B, teori pembangunan Arthur Lewis. Dualisme ekonomi mengasumsikan dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perekonomian tradisional dan yang kedua ada perekonomian modern. Yang selanjutnya C atau ketiga, Hallucinatory. Teori pola pembangunan membuat pengelompokan negara disesuaikan dengan perubahan struktural dengan tingkat pendapatan. Materi dari lanjutan bab 1 yang tadi, ada distribusi pendapatan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, ada A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ada akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Karakteristik pertumbuhan ekonomi modern, kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Ketiga komponen tersebut sangat penting karena kenaikan output nasional secara terus-menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang. Ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi. Dalam analisa Simon Kuznets memisahkan 6 karakteristik yang terjadi di dalam proses pertumbuhan hampir di semua negara maju, yaitu 2 variabel ekonomi agresif. Yang pertama ada tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk. Yang kedua ada tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya ada 2 variabel transformasi struktural. Yang pertama ada tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi. Yang kedua tingginya tingkat transformasi sosial dan budaya. 2 faktor yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi internasional. Yang pertama ada kecenderungan negara dua maju secara ekonomis untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi ini terbatas hanya pada sepertiga populasi dunia. Selanjutnya ada distribusi pendapatan. A. Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di NSFB selanjutnya ada kemiskinan. Kuncoro 2003 mengidentifikasikan ada 3 penyebab kemiskinan, yaitu secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Yang kedua, kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, ada kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan ada bermacam-macam, yakni tingkat konsumsi beras per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik minimum atau
FM, dan tingkat kesejahteraan. Strategi kebijakan dalam mengurangi kemiskinan. A. Pembangunan pertanian. Ada 3 aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberi kontribusi dalam pengurangan kemiskinan, terutama di daerah perdesaan. Aspek tersebut antara lain revolusi teknologi pertanian, pembangunan irigasi, dan yang terakhir ada pembangunan pertanian di luar Pulau Jawa dengan pola transmigrasi. Yang B, ada pembangunan SDM, dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan gizi. Di bidang pendidikan formal dan non-formal. Di bidang kesehatan ada 3 faktor utama yang mendasari kebijakan ini. Yang pertama ada berkurangnya beban penderitaan secara langsung dan memuaskan kebutuhan konsumsi pokok dan merupakan tujuan kebijakan sosial. Yang kedua, perbaikan kesehatan dan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Yang ketiga, penurunan tingkat kematian bayi dan anak-anak. Yang C, peranan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Bentuk dan organisasi kemasyarakatan dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Yang kedua ada lembaga pembinaan swadaya masyarakat atau LPSM. Yang ketiga ada organisasi-organisasi sosial lainnya. Yang keempat ada organisasi semi pemerintah. Masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia periode 1945 sampai 1950. Masalahnya ada struktur ekonomi tidak seimbang. Yang kedua, sebagian besar penduduk tinggal di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa sangat kurang. Yang ketiga, ada daya beli masyarakat sangat rendah. Periode 1951 sampai 1955, masalah yang dihadapi ada inflasi tidak terkendali, penggunaan surplus, perdagangan tidak terarah. Periode 1956 sampai 1960, ada naiknya biaya hidup masyarakat akibat inflasi dan turunnya produksi kebutuhan primer, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara. Selanjutnya ada periode 1966 sampai 1968, periode stabilisasi dan rehabilitasi. Masalah yang dihadapi meningkatnya inflasi dan produktivitas nasional turun di semua sektor. Periode 1969 sampai periode 1974. Masalah pokok yang dihadapi pada periode ini antara lain sebagai berikut. Perekonomian semakin terbuka sehingga semakin dipengaruhi gejolak perekonomian internasional. Yang kedua ada daya beli masyarakat rendah. Yang ketiga semakin dirasakan kesenjangan pendapatan antar golongan dan antar daerah. Periode 1974 sampai 1975 dan 1978 sampai 1979. Realita 2 diarahkan pada pemerataan. Pelaksanaan pembangunan harus bertumpu pada trilogi pembangunan. Yang pertama ada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga ada stabilisasi nasional yang sehat dan dinamis. Ada periode 1979 sampai 1984. Realita 3, masalah pemerataan lebih mendapat perhatian melalui pendapatan jalur pemerataan yang intinya adalah pemerataan kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan, sandang, dan perumahan. Selanjutnya ada pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ada pemerataan pembagian pendapatan periode 1984 sampai 1985 dan 1988 sampai 1989. Pada periode ini, Realita 4 masih melanjutkan program Pelita 3. Selanjutnya ada periode 89 sampai 1990 dan periode 1993 sampai 1994. Realita 5 masih melanjutkan kebijakan-kebijakan pada pelita sebelumnya. Sedangkan masalah-masalah yang masih merupakan tantangan-tantangan yang harus dihadapi antara lain masalah menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi, masalah modal asing dan utang luar negeri, periode 1994 sampai 1995 dan 1998 sampai 1999. Realita 6 atau tahap awal PJP 2. Tahun 1994 merupakan permulaan pelaksanaan Realita 6, juga permulaan PJP 2 dan proses awal dari tahap tinggal landas. Realita 1 meletakkan titik berat pembangunan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian. Yang Realita 2 meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengelola bahan mentah. Realita 3 meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang Realita 4 meletakkan titik berat pada sektor pertanian
Rea Pilita 5, titik berat masih pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan pertanian lainnya. Dan Rea Pilita 6, titik berat pada bidang ekonomi berkaitan antara industri dan pertanian. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja. Strategi pembangunan ekonomi daerah. A. Strategi pengembangan fisik atau locality or physical development strategy. Yang B. Strategi pengembangan dunia usaha atau business development strategy. Yang C. Strategi pengembangan SDM. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. A. Entrepreneur. B. Koordinator. C. Fasilitator. D. Stimulator. Pembangunan sektor pertanian. Pembangunan atau pengembangan tanaman industri. Ada 4 pola pada pengembangannya, yaitu 1. Pola perkebunan inti rakyat atau PIR. 2. Pola inti pelayanan pengembangan atau UPP. 3. Pola swadaya. 4. Pola perusahaan perkebunan besar. Pembangunan industri ada 4 argumentasi basis teori, yaitu 1. Keunggulan komparatif. 2. Keterkaitan industrial. Pembangunan industri menurut Dumairi 1966 ada 4 argumentasi basis teori, yaitu yang pertama, keunggulan komparatif, 2. Keterkaitan industrial, 3. Penciptaan kesempatan kerja, 4. Loncatan teknologi. Kerjasama ekonomi ASEAN. Dalam rangka menciptakan hasil yang lebih baik dalam kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN, maka diperlukan 3 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyerap keuntungan ekonomi melalui kegiatan diplomatik. Kedua, menarik investasi asing untuk masuk pada ASEAN dan meyakinkan mereka akan pembangunan dan stabilitasnya. Yang ketiga, mendalami kerjasama ekonomi dan hubungan ekonomi di antara sesama anggota ASEAN melalui sejumlah proyek kerjasama. Selanjutnya, materi bab 2 tentang ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Ciri khas ekonomi pembangunan Islam, ada aspek sumber. Ada 2 sumber untuk menggali konsep-konsep, yaitu sumber wahyu atau nakli dan sumber sains akli atau ijtihad. Yang kedua ada aspek isi, sistem perekonomian yang utuh dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individual, sosial, lahir batin, material, spiritual, dari generasi ke generasi. Ciri khas ekonomi pembangunan Islam. 1. Tata nilai. Ada tata nilai fundamental dan tata nilai instrumental. Yang kedua ada sumber daya ekonomi, sumber daya manusia dan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. 3. Suasana lingkungan hidup yang harmonis. Prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. Yang A. Pembentukan Baitul Ma'al sebagai salah satu bentuk efektif pendorong roda pembangunan ekonomi negara. B. Penarikan jis dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayarnya bagi zakat. Yang C. Pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat, di mana seorang kepala keluarga harus menanggung kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. Penciptaan suasana harmonis dalam pembangunan ekonomi Islam melalui perlunya pemerintahan yang bersih dan ditaati oleh masyarakat, Surat An-Nisa ayat 59. Yang B. Pengaturan terhadap macam kerja yang boleh dikerjakan sehingga kegiatan yang tidak boleh seperti perjudian, pelacuran, peramalan, atau perdukunan baik melalui media sosial dan maupun media tradisional harus dilarang oleh negara. Yang C. Pengaturan yang keras dan bersifat preventif, edukatif terhadap tindak pidana terutama kepada pelanggaran terhadap hak milik yang diakui seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan termasuk kegiatan hubungan sesama jenis homo atau lesbi. Selanjutnya materi bab 3 tentang sejarah perkembangan ekonomi sosial dan politik di Indonesia. Jadi ekonomi adalah segala upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan kegiatan, konsumsi, produksi, dan distribusi. Pendapat dan kebijaksanaan ekonomi di Barat. Yang pertama ada merkantilisme, yang kedua fisiokrat, ketiga klasik, keempat Keynesian, dan yang kelima neoklasik. Masyarakat yang modern adalah masyarakat yang menggunakan iptek dalam segala aspek kehidupannya. Perkembangan perekonomian Indonesia. Di Indonesia dapat dibagi ke dalam siklus 7 tahun.
Yang pertama ada ekonomi perang gerilya pada tahun 1945 sampai 1952. Yang kedua pembangunan ekonomi nasional pada tahun 1952 sampai 1959. Ketiga ada ekonomi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Yang keempat ada demokrasi ekonomi pada tahun 1966 sampai 1973. Yang kelima ada ekonomi bonanza minyak pada tahun 1973 sampai 1980. Dan yang keenam ada ekonomi pasca bonanza minyak pada tahun 1980 sampai 1987. Pembangunan ekonomi maju pesat ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Selanjutnya materi bab 4 tentang ekonomi pembangunan perspektif konvensional. Sistem perekonomian adalah suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Di berbagai negara, yang pertama ada sistem perekonomian kapitalisme, kedua sistem perekonomian sosialisme, tiga sistem perekonomian Pancasila. Asas usaha bersama dan kekeluargaan dicerminkan pada usaha koperasi dan tertuang pada pasal 33 ayat 1 tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dasar konstitusional Undang-Undang Dasar yang mendasari sistem perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada pasal 33 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang 1945 dan pasal 34 Undang-Undang 1945 dan pasal 27 Undang-Undang 1945. Dalam demokrasi ekonomi harus dihindari ciri-ciri negatif sebagai berikut. Yang pertama ada sistem free fight liberalis dan kedua sistem etatisme. Dasar operasional sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama ada peranan negara dan swasta, yang kedua tidak ada dominasi dan konfrontasi, yang ketiga masyarakat memegang peranan sentral, yang keempat peranan dan perencanaan dan pengawasan, dan yang kelima tidak bebas nilai dalam melakukan kegiatan ekonomi.